Kita ini memang lagi-lagi gagap sekaligus terlambat dalam menangani situasi perundungan. Gumpalan amarah itu sudah sedemikian dahsyat sehingga kekerasan yang kemudian dijadikan sebagai sebuah cara untuk retaliasi, kita bisa bayangkan skalanya sebanding dengan sakit hati, sebanding dengan amarah, sebanding dengan kesakitan yang sudah dialami. 90% pelaku bullying itu ternyata juga adalah korban bullying. Berasal dari korban bullying. Betul. Jadi masalah tidak selesai, dia cuma mengkompensasikan penderitaannya dengan cara apa? Menjadi pelaku. Peledakan itu bagi dia merupakan pancaran dari paham yang dia anut, atau peledakan itu sebatas perilaku yang dia tiru. Hukuman bagi keluarganya. Istrinya, anaknya diusir. Berarti kan sesungguhnya anak itu korban stigma kan? Iya. Apa yang negara lakukan? Gak usah bicara lakukan deh. Negara punya tidak data tentang anak-anak terduga teroris itu sekarang di mana? To the point aja. Halo Sobat Sindu, Jumat 7 November 2025. Kusuk ibadah di sebuah masjid SMA Negeri 72 Jakarta berubah menjadi kepanikan. Doa berubah menjadi jeritan. Remaja yang terluka diam-diam menyimpan amarah berlebihan. Jika sekolah tidak mengobati luka, dendam akan mencari senjata. To the point aja, kita akan berbincang dengan psikolog forensik yang juga konsultan Yayasan Lentera Anak, Reza Indragiri Amril. Selamat datang di To the Point aja, Bang Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi datang, Bang. wabarakatuh. Terima kasih. Kalau melihat peristiwa yang hari Jumat 7 November 2025, pada saat ibadah sholat Jumat, tiba-tiba seorang anak yang katanya korban bully, korban perundungan, tiba-tiba dengan amarah membawa bom, katakanlah bom rakitan, dan meledakkan di lingkungan sekolah. Separah itukah korban pelaku? Mungkin kalau Bang Reza... Bingung kan? Udah mulai bingung kan? Ya, saya jadi Sebuah bingung. korban Atau sebuah pelaku. nih. Iya. Udah jadi Iya, bingung iya, kan? iya. Ya, gitu. Memang dalam pidana kita itu ingin sekali sesegera mungkin memetakan siapa pelaku, siapa korban. Pelaku langsung kita seret ke ruang pertanggungjawaban pidana. Betul. Korban kita berikan restitusi atau ganti rugi. Tapi khusus dalam kasus perundungan, paling tidak berdasarkan pengalaman-pengalaman saya, ya terbatas memang. Tapi dari pengalaman itu saya katakan, situasi perundungan adalah situasi ketika otoritas penegakan hukum, bahkan kita semua, sangat mungkin mengalami kebingungan luar biasa untuk memposisikan siapa gerangan korban dan siapa gerangan pelaku. Dengan kata lain, kebingungan ini merupakan akibat karena selama sekian lama, kita ini memang lagi-lagi gagap sekaligus terlambat dalam menangani situasi perundungan. Ya. Saking terlambatnya, itu tadi, akhirnya terjadi kekacauan, tanda petik, kerancuan. Siapa korban, Siapa siapa pelaku? pelaku. Contoh ya, contoh dulu. Di Banjarmasin, sekarang juga ada di Lampung, di pesisir barat kalau saya tidak salah. Ada seorang siswa yang bertahun-tahun mengalami perundungan. Berarti posisi dia sebagai apa? Korban. Korban ya, Korban. clear ya, korban ya. Clear, ya. Dia mengalami viktimisasi pertama kali dari siapa? Dari teman-temannya. Teman-temannya merendahkan, melecehkan, menghina-hinakan, merusak martabatnya dan seterusnya. Tapi dia tidak berdaya. Kemudian dia pilih untuk mencoba mengadukan beban hatinya ke keluarga. Atau berkeluh kesah ke sekolah. Semestinya keluarga atau sekolah jadi penolong dong. Iya. Ya. Memberi bantuan kan? Ya. Tapi ini klise. Berhadapan dengan situasi seperti itu tidak jarang justru anak atau korban yang berkeluh kesah ini dikatakan, cemen kau. Alah gitu aja. Iya. sampai Gitu harus aja. nangis. Ya. Mendramatisasi keadaan. Yang namanya senda gurau itu biasa aja dalam pertemanan. Atau yang agak bunyinya agak indah, agak luhur. Maafkanlah, cobalah tetap bersabar. Ya. Nanti waktu yang akan mengobati dirimu. Itu kewajaran dalam pertemanan. Mereka yang hari ini membencimu, suatu saat akan bisa menjadi mencintaimu. Kalimat-kalimat yang terdengar indah, tapi sadar tidak sadar, pihak yang semestinya memberikan pertolongan justru melakukan viktimisasi kedua. Sudah dua nih. Dua, oke. Ya. Lalu anak bingung, dia coba Kemana lagi dia harus kemana percaya? dia harus mengadu ya?
Dia coba lapor ke polisi. Polisi sikapnya kurang lebih sama lah, sebagian. Mengatakan, alah masalah sepele aja, kita masalah udah numpuk nih, laporan sudah numpuk. Cobalah selesaikan sendiri. Damailah gitu ya. Damailah. Laporan tidak diterima. Sadar tidak sadar, ternyata otoritas penegakan hukum pun pada titik itu melakukan viktimisasi ketiga. Sekarang Mas Andri, Mas Ika coba bayangkan. Korban ini sudah jatuh tertimpa tangga. Sampai dia tiba di titik simpulan, saya menderita sendirian. Alhasil tidak ada pihak lain yang bisa saya andalkan untuk mengeluarkan saya dari kesengsaraan ini. Kecuali diri saya sendiri. Dan gumpalan sakit hati itu sudah sedemikian hebat. Gumpalan amarah itu sudah sedemikian dahsyat. Sehingga kekerasan yang kemudian dijadikan sebagai sebuah cara untuk retaliasi, kita bisa bayangkan skalanya sebanding dengan sakit hati, sebanding dengan amarah, sebanding dengan kesakitan yang sudah dia alami. Artinya itu tumpukan-tumpukan emosi dia selama ini, terus kemudian dia luapkan dalam satu perilaku momen. Eksplosif. Iya. Barangkali hanya satu episode eksplosif. Tapi walaupun satu episode eksplosif itu mengubah status dia seketika. Dari korban bertahun-tahun, sekarang justru duduk di kursi pesakitan. Tidak ada yang memberikan hati, tidak ada yang menyodorkan empati. Semua orang terobsesi berpikir bagaimana mengirim anak ini ke bui. Fair tidak? Sesungguhnya tidak fair. Tidak fair. Jadi masuk nih, bahwa ternyata putusan pengadilan pun, hakim yang mulia pun boleh jadi melakukan viktimisasi yang keempat. Titik hilirnya apa? Puncaknya apa? Kekerasan. Kalau tidak kekerasan ke diri sendiri, kekerasan kepada siapa? Kekerasan kepada pihak lain. Pada orang lain maupun pada lingkungan. Ya, kepada pihak lain itu bisa kepada sesama manusia atau kepada objek tertentu, merusak bangunan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dalam hal ini, berarti kalau kita lihat, kalau masuk ke ranah pidana, maka hakim yang mulia juga akan memperlakukan dia sebagai pelaku, bukan sebagai korban. Di awalnya, yang tadinya korban, melakukan viktimisasi yang keempat. Artinya dalam posisi saat ini, negara begitu lemah melindungi para korban ini. Memang, Mas Ika boleh percaya bahwa tidak. Saya hadir ke persidangan tentang situasi yang kita perbincangkan ini. Bukan sekali dua kali. Dan boleh percaya boleh tidak, hakim sebetulnya memberikan perhatian. Sampai kemudian saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan perspektif keilmuan ini 2-3 jam. Hakim tidak menginterupsi, hakim bertanya. Artinya hakim ingin tahu, hakim mencoba menemukan bagaimana sesungguhnya solusi yang paling jitu. Tapi anti klimaks. Ketika tiba hari pembacaan putusan, tetap saja konvensional bahwa yang dipidana siapa? Yang diminta pertanggungjawaban siapa? Cuma satu anak ini. Karena dianggap dia sebagai pelaku, tidak dilihat rentetan Tepat, peristiwa. kompleksitas masalahnya tidak dilihat. Jadi sangat-sangat simplistis ya, terlalu menyederhanakan berlebihan. Walaupun hakim tanda petik berdalih dengan mengatakan begini, klaim bahwa terdakwa adalah korban belum pernah diuji dan diperiksa sebelumnya. Ya iya kan tadi saya katakan, dia berulang kali mencari pertolongan, berulang kali berharap diperiksa, berulang kali berharap diobati. Tapi kan semua abai. Sehingga hakim, maaf nih jadi sinis nih, hakim punya alasan untuk mengatakan, siapa bilang dia korban? Mana coba bukti? Pernah tidak diperiksa dokter? Mana hasil pemeriksaan psikologisnya? Pernah tidak mengadu ke BK? Ada tidak catatan di ruang BK? Kan tidak ada. Ya berarti dia pelaku. Hakim yang sudah memberikan waktu 2-3 jam untuk menyimak perspektif tentang kompleksitas perundungan, akhirnya mungkin juga garu-garu kepala. Kenapa? Karena negara ini belum satu suara. Ini artinya hukum di kita sendiri tidak komprehensif itu dalam menghadapi kasus yang semacam ini ya Bang ya. Tepat. Makanya walaupun saya tetap beranggapan positif ya, boleh jadi hakim itu sudah punya kesadaran kok. Ini kompleks masalahnya. Ini tidak begitu fair kalau sebatas berujung pada mengirim anak ke penjara. Tapi mungkin hakim juga mikir, kalau saya berikan peringanan, lalu saya buka wacana bahwa anak ini adalah korban, lantas implikasi dari putusan saya kemana coba? Siapa yang akan tergerakkan oleh putusan ini untuk mencari siapa sesungguhnya pelaku?
Apakah sedahsyat itu putusan hakim sehingga bisa menggerakkan otoritas penegakan hukum lain untuk mencari pelaku dan meminta pertanggungjawabannya? Mungkin juga tidak sesederhana itu. Alhasil, di balik kesadaran barangkali di hati hakim juga ada sedikit keputusasaan ya. Bahwa ternyata hukum yang kita punya, jangankan hukum, kesamaan cara pandang pun belum. Tapi memang susah nggak sih Bang kalau men-trace back lagi gitu ya ke belakang gitu terkait soal korban perundungan yang tadi Abang bilang kan buktinya mana, lapor ke guru BK nggak, ya gitu. Itu kan artinya kan men-trace back lagi ke belakang bahwa dia menjadi korban perundungan itu sebenarnya. Dan siapa yang melakukan? Iya, dan siapa yang melakukan itu? Maksudnya pelaku perundungan terhadap si anak ini misalnya. Korban pelaku yang sedang berada pada saat itu di persidangan. Mari kita sepakati, seluruh dunia semestinya sudah sepakat. Dan saya yakin memang sudah sepakat. Bahwa school bullying, perundungan di sekolah itu masalah serius. Tapi pernah tidak kita coba datang ke sekolah nih, tanya ke kepala sekolah, ibu atau bapak punya tidak catatan tentang insiden perundungan di sekolah ini? Ya pasti jawabnya enggak ya. Pada umumnya kalau yang saya lihat sekolah akan menghindari betul. Barangkali otoritas pendidikan dalam hal ini kementerian apa namanya? Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah kalau itu sampai SMA. Ya, saya berulang kali mendorong begini. Kan ada yang namanya borang akreditasi kan ya, atau semacam itu. Nah salah satu borang itu semestinya berfokus pada insiden di sekolah sekaligus cara sekolah dalam menangani insiden itu. Kan bagus tuh. Bagus. Ya. Jadi jangan hanya cerita yang bagus-bagus saja. Borok-boroknya juga harus dibuka. Tetapi ini sulit untuk diterapkan. Kenapa? Kalau borang itu diadakan, lalu diisi oleh sekolah, berarti kan sekolah buka aib. Iya. Dan akhirnya apa? Bisa mempertaruhkan nilai akreditasi mereka sendiri. Sama seperti halnya gini. Di borang tertulis, berapa sih jumlah siswa yang tidak naik kelas? Ya semestinya fair diisi. Yang tidak bagus kinerja akademiknya ditulis, ternyata ada 10 tidak naik kelas. Dan seterusnya. Tapi kan jadi bumerang. Kalau sekolah jujur mengisinya, akreditasinya apa? Jadi turun kan? Jadi buah si malakama juga. Nah perkiraan saya kompleksitas macam itu pula yang akhirnya mempersulit sekolah untuk lebih terbuka, lebih jujur dalam menyikapi insiden, kalau disebut sebagai insiden, perundungan di sekolah masing-masing. Sehingga memang akhirnya tergopoh-gopoh mencari penyelesaian yang paling instan apa? Nasihat saja. Coba memberikan nasihat tanpa ada membuat catatan di nasihat yang kalimatnya barangkali justru memojokkan korban. Atau syukur-syukur barangkali ini pihak sekolah berpikiran mudah-mudahan anak pindah sekolah. Kalau bukan pelaku, mudah-mudahan korban pindah sekolah. Jadi masalah selesai. Oke, melapor orang tua pola seperti itu. Kemudian melapor ke guru tidak dicatat. Karena sekolah juga akan takut akreditasinya akan turun. Melapor ke polisi juga dianggap selesai dengan cara damai. Apakah tindakan perundungan ini tidak tercantum di dalam undang-undang kita, Bang? Poin jitu. Undang-undang Perlindungan Anak. Mas Ike, Mas Andri, ini agak buka kartu ya. Sebagai bagian dari Yayasan Lentera Anak, kami ini sudah bermitra dengan Dompet Duafa. Bukan gara-gara insiden ini nih. Sudah 2, 3, 4 tahun terakhir ini, kami menyambangi sekolah-sekolah dan juga menyambangi kelompok-kelompok belajar. Bicara tentang perundungan. Apakah tentang pencegahan? Bukan. Kami berangkat dengan kesadaran getir bahwa, maaf ini, pencegahan sudah basi. Pencegahan tidak cukup mujarab untuk menghentikan mata rantai perundungan ini. Sehingga secara realistis kami datang kemudian berdiskusi dengan pihak sekolah, guru, murid, orang tua juga kalau ada mau hadir. Kita bicara bagaimana penegakan hukum terhadap kasus perundungan. Dan ketika kami datang, kami bawa polisi. Supaya polisi juga bisa cerita langsung, sekaligus mudah-mudahan bisa membangun komitmen. Gitu. Apa yang ingin kami katakan? Memang kalau kita buka KUHP kah, Undang-Undang Perlindungan Anak kah, kita tidak akan temukan kata perundungan. Tidak ada, dari halaman paling depan sampai halaman akhir tidak ada. Tetapi kata perundungan itu harus kita terjemahkan ke dalam bahasa hukum kita. Di dalam bahasa hukum kita apa? Ada pasal pengeroyokan. Ada pasal ini yang paling besar yaitu pasal kekerasan. Baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikis maupun kekerasan
seksual. Loh itu kan bullying semua itu. Ya. Berarti ada dong sesungguhnya jalan pidana untuk menyetop peristiwa bullying ada. Tapi ternyata sekolah selama ini tidak tahu. Dan polisi tidak memberikan pula pencerahan kepada masyarakat bahwa sesungguhnya masalah yang harus kita sepakati serius ini sesungguhnya bisa dibawa ke ranah pidana. Dari situlah terbuka pemikiran, oh ternyata ini pidana ya, pidana. Kita tidak boleh lagi memandang perundungan itu sebagai dinamika perilaku yang wajar dalam proses perkembangan anak-anak. Tidak boleh lagi memandang seperti itu. Kan karena orang masih mengatakan, biasa aja lah, wajar itu, namanya juga berteman. Tidak boleh lagi memandang perundungan sebagai sebuah dinamika perilaku yang wajar dalam proses perkembangan anak. Sebaliknya kita harus pandang perundungan sebagai agresi berulang, kekerasan berulang. Yang tujuannya merusak martabat kemanusiaan target. Itu dia. Serius kan bobotnya? Ya, jadi serius kan? Mendehumanisasi orang ini. Ya. Nah, lantas setelah dengan kesadaran semacam itu baru guru atau murid atau orang tua bertanya, lantas caranya bagaimana? Membawa ke pidana bagaimana? Ya. Kami cerita. Proses pelaporannya seperti apa? Lapor ke polisi. Lapornya kemana? Boleh tidak ditolak? Nah, mulai itu masuk ke hal-hal teknis yang pada akhirnya, ini saya sampai merinding membayangkannya, membuat forum itu, peserta forum itu menjadi sadar hukum. Sadar hukum. Jadi perundungan tidak lagi dianggap sebagai isu pendidikan semata, tapi isu penegakan hukum. Ini bukan preventif dan preemptif semata, tapi ada jalan represif untuk menghentikannya. Lebih tegas ya? Oh, represif. Sangat. Kalau represif kan ujung-ujungnya menghukum orang. Betul. Kan? Punitif. Bang, kalau misalnya kita melihat ada perundungan yang misalnya dilakukan secara verbal, dilakukan secara psikis gitu ya. Tetapi kemudian ada juga yang tadi Abang bilang mengeroyok dan segala macamnya. Tetapi sekarang kan di era digital nih Bang. Artinya perundungan juga bisa dilakukan melalui media-media sosial. Ada. Nah, ya, itu banyak sekali tuh kasus ya kan yang kemudian disebar luaskan lah foto-foto atau apa gitu kan yang kemudian dia bilang wah ini dan itu kan banyak sekali terjadi. Nah, ini kira-kira gimana Bang? Kalau misalnya itu cyberbullying. Itu cyberbullying. Cyberbullying. Dan main banyak games kasusnya. pun, dalam games pun, di ruang game online pun bisa terjadi perundungan. Yang kalah terus kan dirundung itu. Iya. Dihina-dina terus segala macam. Iya. Aduh, saya ini sebetulnya ketawa getir gitu ya. Bahwa ternyata masalahnya semakin kompleks tapi relatif kita ini tertatih-tatih gitu untuk menemukan solusi terhadap masalah semacam ini. Nah, semakin kompleks bagaimana Mas Andri? Sesaat lalu kan saya mengatakan inilah situasi ketika pelaku dan korban sudah rancu, tidak karu-karuan. Gitu. Dan ternyata itu terbukti lewat data. Saya baru temukan data ini kurang lebih 2 hari lalu. Ada riset, kesimpulannya 90% pelaku bullying itu ternyata juga adalah korban bullying. Berasal 90%. dari korban bullying. Betul. Jadi masalah tidak selesai, dia cuma mengkompensasikan penderitaannya dengan cara apa? Menjadi pelaku, yang mirip predator seksual lah ya. Sebagian teori kan mengatakan mereka-mereka yang jadi korban kekerasan seksual, itu korban sebelumnya. Ya, tidak tertolong, nantinya jadi predator gitu kan. Jadi proses regenerasinya kurang lebih sama. Cyberbullying pun begitu, walaupun angkanya sedikit lebih moderat, yaitu 40%. 40% pelaku bullying di dunia maya itu ternyata juga adalah korban cyberbullying. Dan itu tracingnya juga pasti akan sulit ketika mencari pelakunya gitu. Lah itu kan menggulung terus gitu, ya kan? Konten-konten itu menggulung, upload posting gitu kan? Ya, kanan kiri panjang lama-lama menjadi rame dan viral misalnya di sekolahnya. Akhirnya semua satu sekolah tahu kalau dia misalnya apa kelemahannya gitu kan? Ini kan juga akhirnya tidak sedikit anak-anak atau murid kan yang punya kesanggupan kan, walaupun dilecehkan, dihina, dipukul setiap hari masih punya kesanggupan. Tapi jangan gara-gara ada murid yang punya kesanggupan, lantas kita pukul rata bahwa setiap murid harus punya daya lenting yang sama. Itu yang tidak fair juga. Artinya, oke lah, ada sekelompok murid yang sanggup tuh, geledek-geledekan sepanjang hari, jitak-jitakan sepanjang hari. Tapi begitu kita menemukan ada anak atau murid yang tidak punya kesanggupan yang sama, ya kita harus tangani dia secara individual. Gitu. Dan akhirnya kalau tidak ditangani, maka si anak ini, si yang korban ini tadi akan menyimpan rasa dendam yang rasa amarah yang cukup dalam berarti ya Pak. Dan begitu dia tidak lagi bisa bertoleransi terhadap penderitaan yang dialami, tadi saya sebut eksplosif menjadi perilaku kekerasan. Ya. Kalau tidak kekerasan ke diri sendiri,
bullside itu yang paling ekstrim, maaf ya, mengakhiri hidup sendiri, atau kekerasan terhadap pihak lain. Kalau melihat kasus yang di SMA 72, Bang, itu seperti apa Bang kira-kira? Pak Kapolri sendiri kan sudah menyatakan bahwa ini terindikasi berkaitan dengan bullying dan polisi terus melakukan pendalaman. Tetapi setelah itu saya juga menyimak perspektif dari teman saya Ridwan Habib, pengamat terorisme. Dia mensinyalir bahwa anak ini sudah terpapar pada, ya sebutlah ideologi jahat semacam itu. Nah, kalau kemudian dua pandangan ini, yang satu Kapolri, yang satu pengamat terorisme ini kita gabung, maka memang di dalam psikologi forensik ditawarkan sebuah formula yaitu analisis 3 lapis. 3 level analysis. Bahwa ternyata situasi ini bukan diakibatkan oleh faktor tunggal yaitu perundungan semata. Bukan pula diakibatkan oleh faktor tunggal berupa terpapar ideologi jahat semata. Tapi ada faktor majemuk yang saling berpengaruh di situ. Sehingga kita perlu uraikan ke dalam 3 lapis. Mana faktor yang paling mendasar? Mungkin perundungannya yang paling mendasar. Karena mazhab, ini agak teoritis ya. Mazhab seperti psikoanalisis itu yakin bahwa permasalahan manusia itu bertitik awal dari trauma. Betul. Nah, jadi kita patut menduga bullying ini, perundungan ini sebagai peristiwa traumatis ini berada pada lapis yang paling dasar. Berlanjut dengan faktor pengondisian, faktor belajar, bahwa ternyata anak belajar mengatasi traumanya dengan cara apa? Berinteraksi dengan sesama korban, berinteraksi dengan mereka yang mengajarkan kekerasan, dan seterusnya. Berarti anak mengalami pengondisian atau proses belajar yang salah, guna mengatasi traumanya. Masuk ke lapis yang pucuknya, yaitu faktor pemicu. Kenapa misalnya di rumah ibadah? Kenapa dilakukan pada hari itu? Mungkin pertimbangan taktis, bukan pertimbangan simbolik, tapi pertimbangan taktis. Bahwa di tempat semacam itu, pada jam segitu, 1 kali gebrak, korbannya bisa banyak. Mungkin seperti itu. Ini contoh tentang bagaimana. Atau bisa juga orang yang melakukan perundungan kepada si anak ini sebelumnya pasti akan berada di situ. Ya berarti taktis ya. Dia taktis. Walaupun TKP-nya rumah ibadah, tapi boleh jadi dia tidak membawa muatan kebencian terhadap agama, tapi semata-mata karena target yang dia incar berada di dalam rumah ibadah, begitu kan? Dan pelaku perundungan kan pasti banyak, gitu kan? Ada berkomplot, ya. Dan kemungkinan ada di situ semua. Ada di situ semua. Sehingga itulah cara dia. Berarti kalau pelaku, ini kan ada 4 ya. Kalau menurut polisi ada 4 ban peledak yang ditemukan, yang dibawa. Yang sudah meledak. Ya. Tapi ada yang meledak itu hanya 2 apa 3, saya lupa. Dua. Artinya 2 yang meledak. Artinya 2 tidak. Artinya mungkin ada 4 sasaran sebenarnya yang akan dicari. Kalau kita melihat dari peristiwa ini, mungkin yang baru pertama terjadi di Indonesia seperti ini. Yang se-ekstrim ini. Ya, se-ekstrim ini. Karena dilakukan oleh seorang siswa. Kalau kita melihat perbandingan yang pernah terjadi di luar negeri, di Selandia Baru, itu di Monterrey, Meksiko 2017 ya, siswa usia 15 tahun, kemudian di Rio de Janeiro, Brazil, mantan siswa yang usia 23 tahun, artinya sudah lulus dari sekolah itu. Kemudian juga sebelumnya juga ada di tahun 99 di Columbine High School, Amerika Serikat, 2 siswa yang melakukan usia 17 dan 18, dan itu kasus yang terkenal, 2 pelaku membawa senjata dan bom pipa dan menewaskan 13 orang sebelum bunuh diri. Sebegitu ekstrimkah orang-orang ini? Kalau kita bicara terpapar, apakah kalau dalam analisis Bang Reza, yang pelaku di SMA 72 ini ada indikasi terpapar, atau memang karena dendamnya sudah tinggi, sudah kesumat, akhirnya mencari belajar sendiri? Sesungguhnya saya mempertanyakan teori yang dibangun oleh teman saya Ridwan Habib itu terkait dengan keterpaparan seorang murid dengan, sekali lagi sebutlah, ideologi jahat. Kenapa? Di dalam psikologi forensik, perilaku itu bukan merupakan seperti bola itu yang isinya kosong. Tapi di dalam bola itu ada lapisan-lapisan. Jadi seperti bumi, ada lapisan-lapisan gitu ya. Ada layer-layernya gitu. Ada layernya. Gitu. Apa yang saya katakan? Keterpaparan itu sampai pada level yang mana? Kenapa ini saya pertanyakan? Karena begini. Bahkan di dunia terorisme pun hari ini untuk menjadi seorang teroris tidak perlu ada yang namanya baiat.
Tidak perlu yang adanya namanya sekolah khusus untuk mempertemukan kader-kader teroris, tidak perlu. Setiap orang hari ini bisa menjadi pelaku kekerasan, jadi teroris atau sejenisnya lewat mekanisme pertama adalah self-radicalization atau self-indoctrinization. Lewat apa? Media sosial. Cuci otak sendiri. Iya. Dia indoktrinisasi sendiri. Iya, iya. Nah, alhasil bisa saja yang terpapar ke diri yang bersangkutan itu sebatas pada lapis perilaku saja. Bahwa, oh saya mau meniru itu tuh. Iya. Insiden-insiden tadi disebut oleh Mas Ike, saya mau tiru. Sebatas pada lapis perilaku. Atau sedemikian jauhkah tingkat keterpaparannya betul-betul sampai ke belief system, ke dalam sistem keyakinan yang bersangkutan. Lebih ke ideologis itu. Lebih ke ideologis. Nah itu kan yang harus dipertanyakan juga. Jadi kita tidak serta-merta bisa pukul rata, bahkan secara dramatis mengatakan, oh ini kader teroris. Belum tentu juga. Boleh jadi apa yang dia tampilkan sebatas hasil peniruan belaka terhadap perilaku yang dia saksikan nun jauh di sana. Terbatas dia indera. Terbatas dia indera saja, tapi tidak sampai merasuk ke dalam sistem keyakinan yang dia punya. Tapi bagaimana dia bisa membuat bom rakitan, itu kan juga jadi pertanyaan. Enggak lah, menurut saya hari ini tidak jadi pertanyaan. Informasi tentang itu mudah ya. merakit barang-barang semacam itu, pintar-pintar kita bisa kita dapat itu di situ. Jadi artinya tidak tidak hal yang sulit, harus ada paham radikalisme atau kelompok yang mengajak dia. Saya pikir ini kosakata yang sederhana tapi mengunci persoalan. Ini sudah menjadi sebuah paham atau sebatas peniruan. Peniruan perilaku saja atau sudah menjadi paham dalam pengertian belief system kan gitu. Itu menurut saya yang harus ditelaah juga ketika mencoba menyimpulkan anak ini sudah terpapar pada ideologi jahat. Keterpaparannya sampai seberapa jauh itu yang perlu dijawab. Nah, kalau tadi Bang Reza juga sempat menyinggung self-radicalization ya, artinya dia memaparkan dirinya dengan paham-paham jahat itu tadi. Apakah ini juga berkaitan dengan yang tulisan-tulisan yang ditemukan di lokasi ada 14 Wars, kemudian For Agartha, kemudian ada Natural Selection, kemudian serta nama-nama Brandon Taran, yang itu pelaku penembakan 2 masjid di Selandia Baru, dan juga Alexander Bissonnette, pelaku penembakan masjid di Quebec. Sama jawaban saya. Anak yang berkonflik dengan hukum ini sudah melakukan peledakan kan? Peledakan itu bagi dia merupakan pancaran dari paham yang dia anut, atau peledakan itu sebatas perilaku yang dia tiru. Saya baru sampai di situ mampu memberikan kemungkinan jawabannya. Jadi ini masalah yang serius, tetapi mudah-mudahan akan bisa didalami dan ditemukan solusinya secara proporsional juga. Agar jangan sampai kemudian akhirnya marak lagi pemikiran tentang bagaimana ideologi jahat meracuni anak-anak muda kita. Jangan tidak sampai sedalam itu. Walaupun bukan berarti mustahil, tetapi sekali lagi ayo dicek agar kemudian bentuk penanganannya menjadi lebih proporsional. Ya ini menarik sih, maksudnya jangan-jangan ini hanya sebatas tiru-meniru aja. Tiru-meniru aja gitu. Tidak sampai sebuah keyakinan yang dia punya. Karena contoh begini ya. Saya lupa ini nama organisasinya. Ridwan sudah sebut. Organisasi ini kata Ridwan adalah organisasi yang mengusung keyakinan bahwa dunia ini harus dikuasai oleh kaum kulit putih. Anak yang di SMA ini dikabarkan masuk dalam grup itu. Loh, kan tidak bisa dipahami jadinya. Dia kan bukan orang kulit putih. Tidak ada kepentingan untuk memperjuangkan ras kulit putih. Terus bagaimana? Menurut saya agak kurang sinkron gitu. Analisisnya agak kurang sinkron. Tapi ya sekali lagi yang ingin saya katakan yaitu berarti memang merupakan PR untuk mengecek seberapa jauh tingkat kedalaman keterpaparan anak ini terhadap, kalau memang ada, terhadap ideologi jahat tertentu. Itu bagaimana cara mengeksplorasi dari si anak itu, Bang? Poin bagus. Kalau di sekian banyak sekolah di Eropa, mereka sudah lakukan risk assessment. Risk assessment sampai ujungnya masing-masing siswa itu bisa dipilah ke dalam 4 klaster berdasarkan tingkat resiko mereka. Ada yang low risk, ada yang at risk, ada yang medium risk, ada yang high risk. Nah ini untuk menunjukkan lagi-lagi bahwa ternyata kita tidak bisa pukul rata nih terhadap semua murid, harus kita perlakukan dengan penanganan yang sama, tidak bisa. Harus kita sisir sehingga penanganannya proporsional. Di dalam risk assessment itu apa? Banyak variabelnya. Tetapi kalau saya buat
penyederhanaan, ada tema-tema yang berulang kali muncul dalam risk assessment itu. Pertama, riwayat penyalahgunaan narkoba dan gangguan mental tertentu. Jadi kalau ada seorang siswa yang elemen pertama ini dia miliki, berarti kan sudah ada satu poin sudah dicentang, ting gitu ya. Oke. Yang kedua, fantasi kekerasan. Fantasi, setiap orang punya fantasi kekerasan ya. Tapi kita kan bisa membayangkan, bisa menakar apakah ini fantasinya sudah terlalu overdosis atau bagaimana gitu, kita bisa membayangkan. Fantasi kekerasan. Yang ketiga, pola pengekspresian amarah. Lagi-lagi setiap orang punya amarah. Dan amarah itu merupakan cara adaptasi kan sesungguhnya. Tapi ada orang-orang mengekspresikan amarahnya juga dengan cara yang melebihi takaran. Sudah 3. Yang keempat, kinerja akademis. Apakah berfluktuasi secara tajam atau terus-menerus turun, itu menjadi catatan. Dan yang kelima, terkait dengan ini bersangkut paut dengan keluarga. Stabilitas ekonomi dan stabilitas domisili. Maksudnya bagaimana? Berarti kita bisa bayangkan keluarga-keluarga yang dari sisi ekonomi rapuh, barangkali akan menjadikan cara-cara ilegal untuk mengatasi kesulitan ekonominya. Demikian pula domisili. Maksudnya bagaimana? Domisili, stabilitas domisili menunjukkan seberapa jauh seseorang bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Kalau dia tidak bisa beradaptasi, dia akan pindah-pindah terus. Nah, 5 tema ini yang berulang saya baca dalam metode risk assessment yang dilakukan di sekolah-sekolah di sekian banyak negara di Eropa sana. Dari penakaran terhadap 5 tema utama itu, maka sekali lagi akhirnya bisa dipilah. Siapa yang beresiko rendah, siapa yang memang beresiko, siapa yang resikonya cukup tinggi, dan siapa yang resikonya sangat tinggi. Gitu dia. Secara teoritis, apakah ada tipologinya, Pak? Terhadap tipologi pelaku yang melakukan kekerasan di ruang publik dengan motif ingin didengar. Ini kan kita bicara orang-orang yang melakukan ini kan kesannya ingin didengar. Kalau kita berikan garis bawah pada kalimat ingin didengar, kok ya saya sekonyong-konyong, teoritis ya, sekonyong-konyong saya ingat teori dari Alfred Adler. Alfred Adler itu mengatakan hidup sesungguhnya adalah perjuangan kompensatoris. Kenapa ada orang yang punya kebutuhan mendesak untuk didengar? Barangkali karena kondisi real yang dialami adalah tidak pernah didengar. Kalau kita bersepakat dengan pemikiran seperti ini, maka bisa kita bayangi bahwa profil utama yang ada pada pelaku-pelaku kekerasan di ruang publik dengan motifnya ingin didengar, barangkali karena memang punya inferiority complex. Itu istilah dari Alfred Adler. Bahwa kompleks inferioritas, perasaan rendah diri yang kronis itu, perasaan rendah diri yang parah itulah yang mendorong seseorang kemudian untuk mencoba mengkompensasikannya untuk mendapatkan superioritas dengan cara melakukan kekerasan. Tapi sayang beribu sayang, pergerakan bandulnya dari satu titik ekstrim ke titik ekstrim yang lain. Sehingga kondisi real yang dia alami adalah inferiority complex, dia kompensasikan dengan superiority complex. Dari satu masalah ke kutub masalah berikutnya. Oke. Kita bicara sekarang terkait dengan ya supaya tidak terjadi, supaya tidak terulang. Yang mana? Peristiwa yang terjadi di SMA Negeri 72. Ya, kita juga punya contoh tadi saya juga sudah bacakan saya sebutkan ya beberapa contoh di luar negeri. Pemulihan psikologis darurat yang seperti apa yang perlu kita lakukan atau bagaimana memutus mata rantai ini, Pak? Kalau pertanyaan pemulihan psikologis sebenarnya jangan ditanya ke saya, jangan ditanya ke saya. Tanyalah itu ke psikologi klinis. Tanyalah itu ke psikologi perkembangan. Kalau saya psikologi forensik berkaitan dengan hukum sesungguhnya. Langkah taktisnya bagaimana? Kalau seperti di SMA ini kan dia bawa bom. Maka aktifkan lagi tuh alat detektor logam di pintu gerbang sekolah. Perbanyak CCTV. Jadi arah saya ke situ Mas Iko. Kalau rehabilitasi psikologis, tanyalah ke teman-teman psikologi klinis. Yang klinis, oke. Sekaligus, tadi saya sempat singgung, ayo dibuka katup keinsafan sekolah bahwa ini pidana. Perundungan itu pidana. Sehingga alert system kewaspadaan sekolah, begitu melihat atau mendengar ada tanda-tanda perundungan di tempat itu,
mereka tahu mereka harus segera mungkin berkoordinasi dengan siapa. Dan sekolah pun tidak perlu takut sebenarnya harus kehilangan akreditasi ya. Semestinya Dengan begitu. catatan. Nah, Dan seharusnya tidak perlu berkurang akreditasi sekolah kalau seandainya pengawasan terhadap kasus-kasus perundungan Ini kan tinggi. nilai positif ya Iya, bagi nilai sekolah. positif. Harusnya. saya jadi ingat di sekolah anak saya kan termasuk di sekolah itu di sekolah anak saya itu ada survei ke masing-masing murid tentang serba-serbi kepribadian, kejujuran, kepatuhan pada orang tua dan seterusnya. Belum lama saya dan istri saya dipanggil oleh pihak sekolah. Nilainya 6. Kaget kan kami sebagai orang tua. Jadi kan pemaknaannya kepatuhannya ala kadarnya, ketekunannya ala kadarnya. Tapi buru-buru guru mengoreksi cara pandang kami. Guru mengatakan, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Ini justru pertanda bahwa Ananda memberikan jawabannya secara jujur. Angka 6 itu adalah simbol betapa dia sesungguhnya jujur dalam menjawab survei itu. Bandingkan dengan teman-teman yang lain. Yang mungkin angkanya 9, angkanya 10. Tapi yakinkah kita bahwa itu cerminan dari mereka tidak bermasalah di rumah? Iya juga ya. Apa yang ingin saya katakan? Ternyata memang butuh cara pandang yang dikoreksi besar-besaran. Bahwa ketika sekolah memberikan secara jujur data-data keburukan tentang insiden kekerasan, tentang insiden perundungan yang terjadi, jangan justru malah dihakimi. Tapi diapresiasi dan diberikan penguatan agar bisa menemukan solusi. Semestinya kan begitu. Iya, betul. Jadi jangan akreditasinya diturunkan. Menarik. Semestinya begitu. Iya. Ya, tapi kalau menurut Abang sendiri ya, kalau melihat kasus yang semacam ini gitu ya, dan perundungan tadi yang disampaikan gitu, mungkin untuk pencegahan itu udah hal yang, wah kita udah nggak sampai ke situ lah. Capek saya bicara pencegahan. Ya. Nah, ya. Tapi bagaimana kemudian kasus ini gitu Bang, dari perundungan yang terjadi, kalau dari pengalaman Abang sendiri gitu, itu bisa nggak sih diselesaikan secara hukum? Artinya memang bisa. Tadi saya katakan, saya mundur satu langkah ya. Jangan salah, saya menganggap pencegahan itu penting. Kalau kita membingkai masalah ini sebagai masalah penegakan hukum, maka kan sesungguhnya ada 4-5 dimensi yang harus dikelola secara terpadu. Pencegahan itu berarti kita bicara preemptif dan preventif. Penting kan berarti. betul. Simultan harus ada represif. Preemptif, preventif, tanyalah Kak Seto, tanyalah Ibu Eli Risman, tanyalah Bunda Lisda Sundari, tanyalah Mbak Neno Warisman. Saya pikir mereka jauh lebih fasih bicara tentang pencegahan. Kalau saya, maaf saya tidak cukup mampu, tidak cukup lagi punya kesabaran untuk bicara tentang pencegahan. Tapi saya ingin berfokus pada penindakan, represif, pidana. Terus Mas Andri bertanya, ada tidak jalan hukumnya? Ada, tapi tadi saya katakan, ujungnya getir. Tetap saja akhirnya korban bullying itu duduk di kursi pesakitan, dihukum sendirian. Tidak ada bedanya dengan pelaku dewasa yang melakukan pidana. Tapi ada yang pernah dibebaskan gitu nggak sih Bang? Saya belum pernah dengar Mas Andri. Dari sekian banyak kasus yang coba kami tangani, tidak pernah kami dengar adanya pelaku perundungan yang kemudian dibebaskan karena hakimnya punya kesadaran dia sesungguhnya adalah korban. Konkret ya, semalam saya berbincang dengan Kasat Reskrim, kan ada kejadian pembakaran pesantren ya, di Aceh kan? Betul. Dan ini Pak Kasat sendiri nih mengatakan, Pak Kasat sendiri yang menyebut bahwa anak itu memang korban. Dan kami sudah menemukan 4-6 orang saksi yang bisa membuktikan dia adalah korban. Lalu bertanyalah kami, lantas Pak Kasat rencana Bapak terhadap anak ini bagaimana? Kami akan bawa ke pidana. Ding 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 ding. Korban tapi dibawa ke pidana. Nah, semestinya kalau ada status ganda, seorang anak adalah pelaku sekaligus korban, maka proses apa yang harus didahulukan? Proses penanganan dia sebagai korban. Pak Kasat aja lupa. Pak Kasat lupa bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ada pasal-pasal tentang, bukan penghukuman, tentang perlindungan khusus. Perlindungan khusus diberikan termasuk kepada anak-anak korban kekerasan, dalam kurung perundungan. Pak Kasat, representasi otoritas penegakan hukum, lupa. Dia sudah sebut anak ini sesungguhnya korban, tapi dia lupa untuk menyebut bahwa agenda kerja ke depan semestinya kami harus menangani dia terlebih dahulu dalam kapasitasnya sebagai korban.
Itu otoritas penegakan hukum tuh. Dia aja lupa. Ya, lagi-lagi ini ketawa getir nih ya, bukan ketawa mensyukuri, bukan ketawa getir. Kalau otoritas penegakan hukum saja lupa, maka kita bisa bayangkan masyarakat awam pun lebih tidak tahu menahu tentang keberadaan aturan main semacam ini. Jadi Mas Andri, apakah mekanisme hukumnya ada? Ada. Tapi mekanisme hukum itu 99,9% bisa dipastikan tetap akan memviktimisasi korban untuk kesekian kalinya. Kalau dia dalam bentuk kompleks sebagaimana yang Abang sampaikan di awal, bagaimana mengimplementasikan produk hukum yang kita punya ini, Bang? Sebetulnya sudah ada, tapi ini butuh kerja terpadu lintas lembaga dan lintas kementerian. Bukan semata-mata tugasnya otoritas yudisial. Jadi misalnya begini Mas Ike, hakim yakin nih ya, dia memang melakukan pembakaran, katakanlah begitu. Tapi hakim yakin dengan bukti-bukti, dengan saksi-saksi, dengan keterangan ahli, ternyata pada dasarnya anak yang duduk di kursi pesaka itu adalah korban. Dalam pidana kan ada hal-hal yang meringankan. Bahkan lebih jauh, ada hal-hal yang menghapus pidana. Nah, kalau apalagi ini anak berhadapan dengan hukum ya. Iya. Nah, kalau aturan-aturan semacam itu sudah ada, maka terapkan dong. Terapkan dong. Berarti berikan peringanan hukuman. Kalau perlu hapus pidananya. Karena walaupun dia membakar sekolah, jangan salah. Saya tidak sedang membenarkan perilaku membakar sekolah, bukan. Saya sedang membayangkan kompleksitas yang perlu disikapi oleh hakim adalah dia pelaku, dia salah. Bakar sekolah kan salah. Salah, pidana. Pidana. Tapi dengan kesadaran bahwa pada hakikatnya dia adalah korban, maka kita bisa bernalar dong. Andaikan dia tidak dirundung bertahun-tahun, kira-kira dia bakar sekolah nggak? Enggak kan? Berarti jangan fokus pada aksi pembakaran sekolahnya. Tapi bagaimana negara kemudian bisa mengatasi agar dia keluar dari situasi perundungan itu. Karena paling tidak hitung-hitungan di atas kertas, kalau dia bisa kita angkat dari situasi perundungan, dia tidak akan bakar sekolah. Artinya akar masalah ini tidak akan pernah selesai kalau tidak ada pemahaman yang sama. Berarti benar, agar kita bisa sampai pada solusi di akarnya, itu bukan tugas lembaga yudisial. Mungkin Kementerian Pendidikan, mungkin Kementerian Sosial, mungkin Komisi Perlindungan Anak Indonesia, atau Kementerian Anak. Tapi tadi kita pertanyakan, ini hakim sudah bikin putusan. Apakah putusan ini cukup powerful untuk menggerakkan kementerian dan lembaga lain untuk melakukan penanganan lebih lanjut terhadap anak ini? Saya ragu. Ini sebatas menjadi sebuah dokumen di database Mahkamah Agung yang tidak berimpak apapun ke kementerian dan lembaga negara lainnya. Kalau itu seandainya tidak dijalankan dan hanya sebagai dokumen, maka kasus ini akan terus berulang. Ramalan buruknya seperti itu. Bukan hanya kasus semacam ini akan berulang di A, di B, di C, tidak. Tingkat residivisme pelaku pun hitung-hitungan akan tinggi. Kemungkinan dia akan mengulangi perbuatannya. Ketika dia bebas. Iya, karena apa? Ternyata benar ya, saya ini adalah korban berulang-ulang. Bukan hanya teman, bukan hanya keluarga, bukan hanya guru, bahkan negara pun memviktimisasi saya. Dan dengan pemikiran semacam itu, dia masuk tahanan, dia ditahan, nah terus kemudian ketika dia keluar, dia akan berpikir untuk kita bikin lebih besar lagi misalnya. Lebih besar lagi. Residivisme kan berarti? Residivismenya akan tinggi. Ngeri juga ya kalau gitu. Ada artinya ya. Ada cara yang selain tadi itu untuk memutus mata rantai? Saya menduga nih, Mas Ike ini sudah mulai merasa capek membayangkan situasi ini. Sehingga pertanyaan barusan itu, seolah beliau sedang mencoba mencari penawar. Yang simpel apa sih obatnya? Tidak ada lah. Ini masalah rumit, masalah kompleks. Jadi silakan capek Mas Ike. Silakan capek. Silakan capek Mas. Silakan capek. Tidak ada penawar sederhana. Berputar di lingkaran setan yang sama. Perkiraan saya begitu. Kita punya dasar untuk membuat ramalan seburuk itu. Bukan bermaksud mendramatisasi. Tapi itu ramalan yang masuk akal. Iya, termasuk korbannya tadi. Ketika keluar dari penjara pun dia juga punya potensi untuk melakukan hal yang sama kan gitu. Iya. Iya kan? Toh dia tidak kunjung terselamatkan. Iya. Belum lagi bully yang akan dihadapi oleh pelaku yang tadinya korban tadi. Oke, pada saat posisi yang terakhir dia adalah sebagai seorang pelaku.
kemudian bully dari keluarga korban yang lain. Undang-undang perlindungan anak pun memuat pasal khusus tentang perlindungan khusus bagi anak-anak korban stigma. Kira-kira pernah dengar tidak bahwa pasal itu diterapkan? Sepanjang pengalaman saya bekerja di dunia perlindungan anak, saya belum pernah tuh mendengar adanya perlindungan khusus yang negara betul-betul berikan gitu ya bagi anak-anak korban stigma. Ya, dan stigma itu akan menjadi residivisme yang contoh. ya. Berulang kali kan kita dengar ada terduga teroris ditembak mati. Baru terduga udah mati nih. Ya. Baru terduga sudah mati. Itu extrajudicial killing tidak? Extrajudicial killing kan? Yes. Sebetulnya tidak bisa dibenarkan. Saya bukan mau bicara itunya. Saya mau bicara hukuman bagi keluarganya. Istrinya, Hukuman moral anaknya itu diusir. Berarti kan sesungguhnya anak itu korban stigma kan? Iya. Apa yang negara lakukan? Gak usah bicara lakukan deh. Negara punya tidak data tentang anak-anak terduga teroris itu sekarang di mana? Sekarang di Dan mana mereka? perlindungan apa yang diberikan kepada Betul. mereka? Sekarang di mana mereka? Berserak di mana? Setelah mereka diusir dari kampung halamannya, terus mereka di mana? Mereka melakukan apa? Sekolahnya di mana? Sekali lagi saya tidak dalam konteks mengendorse terorisme, Iya. bukan Iya, begitu. iya, kita paham. Tapi kita harus proporsional juga. Betul. Anak ini adalah statusnya korban, paling tidak korban stigma. Nah, undang-undang sudah punya aturan tentang itu. Anak-anak korban stigma dapat perlindungan khusus. Bahkan bunyi pasalnya keren. Negara berkewajiban dan bertanggung jawab. Itu bunyinya. Berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada A, B, C, D, E, dan seterusnya. Anak korban kekerasan dan juga anak korban stigma. Jadi banyak, dua kategorinya ada di situ. Dan itu kita tidak pernah mendengar negara untuk menjalankan itu ya, Bang? Saya belum pernah mendengar data tentang itu. Data anak yang masuk BUI di mana ada. Ya. Data anak-anak yang mendapat perlindungan khusus. Coba sesekali Sindonyus undang entah itu KPAI, entah itu KPPPA, coba tanya, Ibu, Bapak punya tidak data tentang jumlah anak-anak Indonesia yang mendapatkan perlindungan khusus berdasarkan kategori sebagai berikut. Ramalan saya mereka nggak punya itu. Artinya negara juga gagap ya? Ya, iya. Kalau Dengan seabrak produk hukum yang kita punya, dengan seabrak undang-undang kita punya, ternyata kita masih gagap. saya tidak dalam bicara naratif macan Asia, saya bicara macan kertas nih. Iya, iya. Ya. Iya kan? Iya. Betul kan? Omon-omon ya. Iya, maksudnya ada nih Iya. undang-undangnya, Bang. Iya, kan? ya omon-omon iya. seperti Yang macan jadi kertas persoalan aja tadi, kan. iya, macan kertas tadi yang Abang bilang. Maksudnya, saya berpikirnya gini, Bang. Jadi, jangan-jangan ini mereka juga jangankan menerapkan gitu, tahu pun nggak gitu. Iya. Ah, nggak usah lah, nanti saya buka kartu pejabat negara lagi. Karena saya hadir dalam sebuah forum diskusi dengan seorang pejabat negara. Ingat pun tidak tentang perlindungan khusus. Sehingga juga dia sama, terobsesi hukuman. Lupa perlindungan khusus harus diberikan terlebih dahulu. Mengingat anak ini berstatus ganda sebagai pelaku sekaligus sebagai korban. Padahal di undang-undang sudah jelas Sudah disebutkan. ada. Sudah ada. Bahkan sudah ada PP-nya. Sudah ada PP-nya. Sudah ya? ada PP, turunan tentang pelaksanaan perlindungan khusus. Artinya apabila kita berhadapan dengan seorang pelaku yang juga seorang korban, maka akan kita perlakukan perlindungan khusus terhadap Korbannya dia sebagai didahulukan. korban itu harus didahulukan ketimbang pelaku, Ketimbang pidananya, ketimbang pidana. dahulukan pemberian perlindungan khususnya. Nah, kalau seandainya sudah masuk bergulir sampai ke meja hijau, masuk ke ranah pengadilan, hakim pun akhirnya jadi terpojok jadinya ya. Yang saya tahu perlindungan khusus tidak harus menunggu sampai putusan inkrah. Artinya bisa Dari sekarang tanpa menunggu putusan hakim, korban bisa menagih negara. Wahai negara, ingatlah bahwa kalian punya kewajiban dan tanggung jawab. Itu bunyi undang-undangnya seperti itu. Kalau kemudian ditanya, negaranya siapa nih? Supaya tidak lempar-lemparan gitu kan. Urut-urutannya udah jelas. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Jadi korban-korban ini jangan buru-buru protesnya ke camat, ke kepala desa, bukan. Dari urutan itu kita bisa pahami bahwa tagihan terhadap pelaksanaan perlindungan khusus kepada siapa? Pemerintah pusat dulu. Presiden, dalam kurung SAKU, mungkin Kementerian Perlindungan Anak, mungkin Kementerian Sosial. Iya. Ini makin rumit.
Memang rumit. Iya. Dari awal Bang Reza sudah bilang ini rumit. Benar-benar kompleks permasalahannya. Sampai jujur saja kita berdua sampai kebingungan. Iya, kita speechless deh. Jadi speechless karena memang ini yang kita harapkan sebenarnya ya. Kehadiran negara di dalam melindungi Oh sebenarnya. sudah, dulu Nawacita tahun 2014 kan Presiden Jokowi tahun pertama itu negara hadir. Nawacita poin 1. Ya. Tapi- Minum dulu. Ya. Baik, kita minum dulu. Aduh, Jangan. ini benar-benar yang paling Nanti jadi berat nyinyir. memang Iya. ternyata. Nanti jadi Benar-benar nyinyir, kompleks jadi nyinyir. permasalahannya. Negara hadir. Ya. Iya. Kalau dari riset-riset Atau paman hadir. dari riset-riset yang membaca, Iya. penyelesaian di luar negeri itu Sama, rumit memang. Rumit. Rumit, ya. Tapi yang jelas mereka sudah punya kesanggupan untuk mengatakan ruang pidana terbuka. oke. Itu yang sedang kami perjuangkan, kami upayakan. Iya. Yayasan Lentera Anak dan Dompet Duafa perjuangkan bahwa wahai rakyat Indonesia, masyarakat semua, ini pidana loh. Dan ini loh cara yang bisa Dan ini ditempuh. harusnya digencarkan. Harusnya ya. digencarkan. Sosialisasi Iya. seperti itu sehingga para anak-anak yang Iya. sekolah, Iya. kemudian bukan hanya anak-anaknya saja, guru Ya. dan penegak hukum pun jadi sadar hukum. Saya tidak membual ya, saya Ya. tidak membual. Setelah kami bikin forum itu kan selalu ada form feedback kan. Iya. Bisa dikatakan semua mengatakan ini beda. Dan ini membuka katup kesadaran tentang hukum. Kalau selama ini kita lebih disajikan pada pencegahan. Itu tidak salah, itu penting, tapi dengan situasi yang sudah separah ini kita realistis yuk. Berikan porsi lebih besar lagi untuk berdiskusi, membuka keinsafan kita tentang represifnya, penegakan hukumnya, pidananya. Ini. Pidana ada 2 berarti kita bicara proses pertanggungjawaban pidana dan juga perlindungan khususnya. Perlindungan khususnya. Ya. Itu yang paling utama. Itu yang Baik. paling utama, iya. Bang Reza, terima kasih setelah hadir di To The Point. Kita Terima memang kasih. harus menyelesaikan masalah yang kompleks ini. Masa. Dan semoga Betul. negara mendengar. Karena Iya. yang paling berbahaya itu ternyata bukan pelaku. Iya. Tapi sikap masa bodoh kita. Ya. Betul. Mari kita jaga anak-anak kita dari yang tak berdaya ini sebelum mereka berbicara lewat bencana. Saya Ika Kesuma pamit. Dan saya Andri Susanto. Kita akan jumpa lagi di To The Point berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. To the point aja.